Butuh berapa banyak duit untuk pensiun supaya duitnya nggak habis-habis? Berapa angka aman untuk kita tarik duit dari investasi kita seperti di investasi ETF setiap tahunnya? Dan apa itu 4% rule? Di video ini, kita bareng-bareng belajar berapa sih persiapan guide target untuk capai pensiun tenangnya teman-teman. Dan dengan izin Allah, insya Allah kalau follow prinsipal ini, duit teman-teman nggak akan habis berturunan-turunan, bahkan sampai cucu cicitnya teman-teman ada di dunia ini. Yuk kita simak bareng-bareng. Nama gue Pandeka, gue karyawan biasa yang beruntung bisa hidup dan kerja di luar negeri di global company selama 1 dekade ke belakang. Di channel ini, kita sama-sama belajar gimana caranya punya investasi 1 miliar pertama dengan cara investasi ETF, kerja di luar negeri, dan perluas jaringan global kita. Oke, sebelum masuk ke pembicaraan inti, gue akan bahas satu ETF yang bisa bikin teman-teman punya 1 miliar investasi pertama di pasar saham. Nah, sekarang kita buka Yahoo Finance di HP teman-teman atau di laptop teman-teman. Search ETF namanya SPY. Growth-nya, lihat aja di performance-nya itu transparan. 10 tahun ke belakang rata-rata growth per tahunnya 13,25%. Dan kalau kita lihat holdingsnya, ada 500 top US company dari Google, Meta, Amazon, Tesla, Microsoft, dan company lainnya dalam satu ETF, tickernya SPY. Beli satu ETF ini, dapat 500 saham terbesar di US. Beli satu, dapat 500. Oke, sekarang kita lanjut ke video utama kita tentang 4% rule, gimana caranya kita dapat angka target supaya pensiun kita tenang dan duit itu bisa kita ambil setiap tahunnya, nggak habis-habis sampai akhir zaman mudah-mudahan. Bro and sis, ada yang kayak gue dulu, mikir bahwa pengen banget cepat pensiun, pengen banget berhenti kerja, tapi duit tetap masuk terus ke rekening dan ke kantong. Atau pengen cepat achieve financial independent retire early. Dan berapa sih sebenarnya angka yang dibutuhkan supaya kita bisa tarik investasi kita per tahun ya, dan itu duitnya nggak habis-habis. Nah, typically kita butuh 20-25 kali annual salary kita, atau 25 kali dari angka per tahun yang kita pengen punya atau kita pengen tarik untuk hidup kita sehari-hari. Misalnya deh, kita kepengen punya 120 juta setahun, atau 10 juta sebulan. Artinya kalau kita butuh 120 juta, artinya 220 juta itu dikali 25. Artinya total 3 miliar rupiah di investasi teman-teman harus punya. 3 miliar rupiah ini misalnya di investasi ETF S&P 500 dengan tiket SPY yang tadi kita udah bahas di menit sebelumnya. Ingat ya, bukan di deposito, bukan dalam bentuk tanah, harus di dalam investasi yang rata-rata keuntungan per tahunnya lebih dari 7 atau 8% setahun. Dan baiknya dalam currency yang stabil seperti US dollar, seperti investasi di ETF S&P 500. Angka ini disebut nest egg kita. Nest egg itu dalam bahasa Indonesia adalah sarang telur. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Nah, itu istilah di mana biasanya peternak ayam kasih telur-teloran di dekat ayam-ayam ternak, supaya ayamnya bertelur lebih banyak. Sama kayak investasi kita. Artinya uang yang hanya kita ambil sesuai dengan persentase tertentu dan gak akan habis walaupun teman-teman gak taruh duit lagi dan tambah nilai investasi teman-teman. Itulah yang disebut sama nest egg. Tapi bro and sis pasti mikir, waduh gimana nih caranya supaya bisa dapat 3 miliar? Or maybe ada beberapa orang yang sudah kaya dan spendnya tinggi juga mikirnya, mana cukup 10 juta per bulan hari gini hidup ya kan? Nah itu semua selera ini disesuaikan sama keinginan teman-teman. Berapa sih pensiun yang teman-teman pengen punya? Nah mungkin teman-teman juga tanya, then what is 4% rule? So let's go to the next chapter. Nah, kalau bro and sis menemukan manfaatnya dalam video ini, please like and subscribe ya. Dan komen juga kalau misalnya ada yang perlu gue pelajarin dalam topik-topik kayak gini. Oke, then what is 4% rule? Kenapa 4% rule dijadikan kiblat sebagai safe withdrawal rate? Angka yang aman untuk kita tarik setiap tahunnya. Dan gak hanya investasi kita itu akan stay, tapi total investasi kita juga akan berkembang. Nah serunya yuk, coba deh buka ChatGPT ya teman-teman sekarang. Anggap aja kita punya 3 miliar rupiah di S&P 500 di top 500 company in the world di indeksnya di tahun 1990. Artinya starting di tahun kedua, teman-teman udah bisa ambil tuh 120 juta setiap tahunnya sesuai hitungan kita di awal tadi. Nah kita lihat nih dengan kalkulasi 4% rule tadi, uang kita di tahun ke-5, ke-10, ke-15, ke-20, ke-30, uang kita tuh makin besar, padahal kita nggak nambah-nambahin lagi duitnya di dalam total investasi kita, dalam total nest egg kita. Nah, withdrawal absolute money kita juga makin besar. Kenapa? Ya karena S&P 500 growth rate-nya per tahun sekitar 10% lebih. Walau kadang naik kadang turun, average growth-nya beberapa dekade ke belakang 10% di atas 4%, jauh di atas 4%.
Bahkan dengan adanya inflasi 4%, duit kita tuh juga akan tetap menggulung. Duit kita artinya investasi kita yang tadi kita punya si 3 miliar itu tetap akan menggulung. Kenapa? Karena kalau growth per tahunnya 10%, 4% yang kita ambil inflasi 4%, 2% itu akan terus tergulung seperti snowball effect yang kita sebut compounding effect dari jumlah next egg investasi kita. Kalau Bro and Sis punya pertanyaan atau mau komen atau mengkoreksi, please komen di kolom komen di bawah ya, biar kita sama-sama belajar. Yuk lanjut lagi. Kita masuk lagi nih ke matematikanya. Tadi kan kita pakai ChatGPT. Kita masuk ke kalkulasi yang dibikin sama William yang dari research 1990-an tentang 4% rule ini. Please pay attention. William Bengen tahun 1994, gue juga nggak begitu paham ya cara meng-pronounce namanya dia, yang dijadikan acuan banyak orang yang mau pensiun dengan passive income yang terukur. Studi ini dilakukan dengan melihat perkembangan investasi di periode 1926 sampai 1994. Cara bacanya gini, angka tabel di atas artinya withdrawal rate. Persentase kamu bisa ambil dari duit nest egg kamu, dari duit total investasi yang kamu punya. Nah, jumlah persentase yang kita mau ambil setiap tahunnya dari 3 atau sampai 12%. Angka di kiri diawali dengan proporsi investasi, misalnya dari 100% stok, indeks saham, di S&P 500 misalnya, atau kombinasi dengan bonds atau surat obligasi negara. Nah, 15-30 tahun adalah durasi pengambilan uang sesuai prestasi yang di atas. Kalau kita lihat di angka ini, aku highlight nih di box yang merah ya, angka 4% per tahun cenderung aman diambil dan keseluruhan investasi tidak akan berkurang. Terutama jika kombinasi stok seperti S&P 500 atau indeks tinggi di angka 50% lebih. Kalau kita ambil contoh ekstrim pengambilan 10% per tahun, di tahun ke-30, kalau stok dan bondsnya 50%, uang kamu pasti habis di tahun ke-30. Kalau Bro and Sis butuh konsultasi tentang ETF, tentang kerja di luar negeri, please kontak link di bawah. Gue akan pilih 1 atau 2 orang per bulan ya untuk melakukan personal consultation. Semuanya gratis. Kalau Bro and Sis udah convince sama 4% rule, yuk sekarang kita kalkulasi gimana caranya kita capai angka nest egg kita. Sekarang buka compound interest calculatornya teman-teman di Google, di handphone teman-teman. Nah, coba deh masukin 3 miliar tadi ya. Anggap kita mau pensiun dengan angka segitu umur 50 tahun. Artinya dari umur 25, kita butuh nabung sekitar 2,4 juta rupiah per bulan. Investasinya di mana? Bisa diinvestasi di ETF, misalnya dengan tiket SPY, di brokerage account favorit kamu. Kamu lakukan sendiri pakai HP, aplikasi brokerage account yang kamu prefer. S&P 500 ingat ya, sudah ada dari tahun 1950-an kasih return average sekitar 10% per tahun. Tapi ingat, sukses di masa lalu tidak jamin sukses di masa depan. Tapi indeks S&P 500 sudah ada di dunia ini hampir 70 tahun ke belakang. Semua track recordnya bisa di-search di Google, ChatGPT, Yahoo Finance, di mana-mana udah ada. Jadi ya, teman-teman bisa research dan decide sendiri. Konten ini bukan saran profesional financial. Ini adalah sharing pembelajaran gua selama beberapa tahun ke belakang tentang gimana caranya punya angka pensiun yang aman. Nah, kalau teman-teman udah convince tentang 4% rule, please ngobrol sama pasangannya masing-masing. Dan please do your own research juga. Dan start to think about how much money do I need to have before kita nggak kerja lagi. Ya, 4% rule udah banyak orang bilang juga ini udah outdated. Tapi angka 4% rule tetap menjadi acuan starting point untuk teman-teman berpikir berapa banyak duit yang teman-teman pengen punya sebelum teman-teman nggak kerja lagi supaya teman-teman bisa pensiun dengan tenang. Satu lagi yang teman-teman butuh tahu adalah apa itu investasi ETF, investasi yang bisa bikin teman-teman achieve nest egg yang teman-teman. So please klik video ini supaya teman-teman bisa belajar investasi yang puluhan juta orang melakukannya, mudah, sederhana, dan murah. Rezeki di tangan Allah, tapi like and subscribe di tangannya teman-teman. So please like and subscribe video ini ya. Ciao.